Oke, kita mulai. Selamat pagi. Akhirnya ketemu lagi sekaligus awal setelah libur Lebaran. Mohon maaf lahir batin. Nah, kita mulai lagi proses dari perkuliahan sejarah arsitektur di minggu ke-12. Di minggu ke-10 dan 11 kita bicara secara asinkronus, kalian lihat video, kemudian mengkaitkan dengan tugas. Di pertemuan kali ini saya coba merangkum apa yang terjadi dari awal, dari kalian masuk terkait dengan klasik, terkait dengan purba, kaitan dengan Mesopotamia, sampai di pertemuan atau di materi tentang postmodern. Jadi kali ini saya fokus ke bagaimana ada proses transformasi secara arsitektur dari klasik sampai kontemporer. Kenapa materi ini saya sampaikan di minggu ke-12? Ini sebagai pijakan, sebagai landasan kalian akan mengerjakan ujian akhir semester. Kalau kita perhatikan pertanyaannya sih mendasar, pertanyaan hal yang sangat mendasar. Manusia ya tetaplah manusia, Homo sapiens, setelah punahnya Neanderthal, kemudian spesies-spesies manusia modern yang sudah punah, tinggal Homo sapiens, pemikirannya tetap. Ketika ada aktivitas maka perlu ruang. Tapi kemudian mengapa secara arsitektur, secara bentuk, secara ruangnya, suasana berubah? Itu yang coba kita lihat. Ada hal-hal apa yang mendorong perubahan tersebut? Kalau kita flashback, balik lagi di zaman-zaman klasik, dari klasik ke Renaissance, kalian belajar tentang Dorik, Korintian, Ionik, dan aturan-aturan lainnya yang kemudian muncul di buku F.D. Kaching. Lalu gambar proporsi manusia itu selalu menjadi dasar ketika masa-masa itu. Mengapa? Gitu. Pertanyaannya kenapa? Kenapa manusia dianggap sebagai acuan utama harmonisasi? Itu yang terjadi di masa-masa klasik hingga Renaissance. Karena arsitektur ditempatkan sebagai aturan. Dan saat itulah kemudian mulai dunia itu diatur. Dunia itu punya order. Yang kemudian terrefleksikan, termanifestasikan di arsitektur. Sehingga kalau kita belajar order, kita belajar tentang harmoni, ya nggak mau noleh lah di masa-masa minimal Renaissance. Kalau mau belakang lagi ke masa Yunani, masa Mesir, silahkan. Tapi di masa Renaissance, terutama tentang harmoni dan proporsi, ini menjadi hal yang utama. Lalu kita loncat, meninggalkan gotik, meninggalkan Romanes dan segala macam, kita loncat ke arsitektur masa modern. Di sini berubah lagi mindset-nya. Kalau kalian mengerjakan di tugas minggu ke-10, pasti atau minimal kalian akan mendengar dua jargon ini. Form follow function dan ornament is crime. Apa dasarnya? Mengapa ini muncul? Dan konsekuensi dari dua mindset atau dua jargon ini adalah ini. Industrialisasi dan efisiensi. Kenapa itu terjadi? Karena rasional mengambil alih dunia sampai ke hal yang paling kita nikmati, yaitu arsitektur, bahkan sampai detik ini. Kalau kalian nanti di studio-studio selanjutnya selalu ditanyakan standarnya apa, dasarnya apa, standar berpikirnya apa, dan acuan utama yang sering dilakukan atau yang sering ditempatkan sebagai acuan ya buku data arsitek. Data arsitek itu selalu akan ditempatkan sebagai acuan ukuran uang dan segala macam, karena ini
Kalau sebelumnya tentang keteraturan, tentang order, maka sejak masa arsitektur modern, arsitektur ditempatkan sebagai sebuah sistem. Arsitektur sebagai sebuah mesin industri. Seperti yang kalian duduki sekarang, kursi itu baik di kampus Palembang maupun kampus Indralaya, ya kursinya ukurannya sama. Hanya beda merek aja. Mungkin, atau beda warna aja. Nggak tahu, ini masih Citoh apa enggak ya? Sepertinya Citoh. Karena itu, arsitektur ditempatkan sebagai mesin, bahkan produknya adalah produk industri, dan arsitektur hanya assembly atau merakit saja. Berubah di masa postmodern di minggu ke-11, kalian kenal beberapa tokoh arsitektur postmodern, berubah lagi. Manusia atau arsitek kemudian mempertanyakan, kalau semua distandarisasi, semua menjadi singular, kan dunia tidak seperti itu. Dunia itu plural. Sehingga muncul ide dasar arsitektur is interpretation. Arsitektur hanyalah interpretasi. Interpretasi terhadap apa? Terhadap tanda-tanda. Ada simbol, ada tentang uniqueness, dan segala macam. Munculnya bagaimana, atau dasar berpikirnya, atau acuannya apa? Kembali ke masa klasik, masa budaya pada masa lampau. Sehingga muncul bentuk-bentuk seperti ini. Bentuk pedimen yang kemudian diinterpretasi ulang. Ini yang terjadi di masa postmodern. Lalu kalau kita kemudian bergeser ke masa sekarang, mulai bergeser lagi. Nanti mungkin kalian di tugas akhir, pertanyaan, proyek kalian muncul itu untuk menyelesaikan masalah apa? Apa yang mau diselesaikan? Jadi bukan lagi tentang style, it's not about style, it's a reaction to problem. Masalah apa? Masalah sosial, masalah climate change, masalah teknologi, sehingga mindset arsitekturnya adaptif. Bahkan hybrid, tidak lagi mempedulikan ini budaya apa, ini ordernya bagaimana, dan segala macam. Karya ini, karya Alejandro Aravena, ini belum selesai, memang sengaja tidak diselesaikan dan separuh. Karena penghuni akan dipersilahkan untuk menambah fungsi-fungsi baru, bentuk-bentuk baru yang sesuai dengan perkembangan si penghuni. Jadi proses adaptif terhadap masalah ini yang menjadi fokus utama di arsitektur kontemporer. Jadi arsitektur is a reaction to issue in the complex world. Masalahnya banyak banget. Dan ini akan menjadi acuan atau menjadi mindset kita, mindset di mata kuliah sejarah ketika pada proses ujian akhir semester. Sejarah arsitektur bukan hanya sekedar menghafal, ada Ionik, Doric, Corinthian, kemudian ada Antoni Gaudi di masa-masa modern mula, tapi kemudian apa yang kita bisa lakukan, apa yang kita bisa bawa dari kejadian di masa lampau untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di masa sekarang. Itu yang menjadi main topik untuk kalian dimasuk di ujian akhir semester. Jika kalau mau diringkas seperti ini, masa klasik fokusnya pada keteraturan order dengan pertanyaan mendasar, apa itu keindahan? Pada masa Renaissance, tentang keindahan, tentang estetik itu luar biasa, banyaknya acuannya. Bahkan tentang estetik itu bukan hanya praksisnya, tapi sampai ke pemikiran filosofisnya juga muncul. Jadi masa itu adalah tentang keteraturan, tentang keindahan. Sehingga trilogi Vitruvius, Firmitas, Utilitas, dan Venustas munculnya pada masa ini. Arsitektur adalah sebuah irisan antara fungsi, antara kekuatan, dan keindahan. Lalu di masa modern, agak sedikit bergeser ke function. How does this building
operasi. Ini akan muncul beberapa dosen memang fokus pada bangunan ini bisa berforma seperti apa, performa dari bangunan itu bagaimana, apakah efektif atau efisien dan segala macam. Karena bicaranya tentang fungsi, tentang sistem. Di masa postmodern bicaranya tentang meaning. Arsitektur hadir untuk membawa perubahan apa terhadap komunitas atau perubahan apa terhadap sekitarnya. Maknanya apa? Apa yang ingin dihadirkan? Apa yang ingin ditambahkan pada sebuah perjalanan peradaban? Ini di masa-masa arsitektur postmodern. Pada masa sekarang kita bicara apa yang diselesaikan dari arsitektur. Bagaimana cara membacanya, bagaimana kita bisa melihat, kita bisa mempertanyakannya adalah ketika arsitektur ini muncul, klasik, modern, postmodern, dan kontemporer, apa yang terjadi? Kalau kalian ingat di masa beberapa waktu yang lalu saya bicara tentang sinkronik, diakronik, ini yang akan kita bahas. Apa faktor kontribusinya yang kemudian mendorong arsitektur itu berubah? Kalau kita geser, kita flashback ke belakang ke masa-masa klasik, pernahkah kalian dengar arsiteknya? Nama arsitek sesungguhnya. Imhotep, kalau kalian waktu itu pernah sempat ada yang mempertanyakan siapa itu Imhotep, ketika kalian coba cari tahu lewat AI atau Google, Imhotep bukan hanya seorang arsitek, dia tabib, dia juga tanda kutip dukun, dia orang yang dekat dengan kaisar, sehingga bisa memberi masukan. Pada saat bersamaan dia juga yang mengusulkan bangunan-bangunan pada masa Mesir. Tapi kenapa arsitek tidak pernah muncul? Mengapa itu terjadi? Apa yang menjadi fokus utama? Kalau kalian lihat di masa-masa klasik, bangunannya tidak lepas dari sebuah bangunan atau fungsi bangunan untuk kejayaan sebuah kerajaan, atau bahkan makam, atau pemujaan. Hanya berkisar di situ. Mengapa ini menjadi fokus utama? Kita tidak pernah melihat atau mendengar zaman Mesir itu rumah rakyatnya seperti apa, siapa yang merancang dan segala macam. Baru ketika masa Renaissance muncullah, ada itu kolosium, ada itu tempat konser dan segala macam. Fasilitas-fasilitas publik muncul ketika zaman-zaman Romawi sudah mulai muncul, dan Renaissance kemudian menjadi pencatatnya. Tolong diingat ketika masa klasik kerajaan kekaisaran Romawi muncul nama Vitruvius. Hati-hati, Vitruvius bukan arsitek, dia hanya tukang catat. Dia hanyalah panglima, bukan panglima sih, sebuah level di ketentaraan, jadi nggak tahu saya levelnya itu apakah panglima atau, tapi dia ditugaskan oleh kaisar untuk mencatat semua peninggalan-peninggalan masa Yunani dari kuil dan segala macam. Dan kemudian di masa Renaissance diinterpretasikan, muncullah buku Ten Book of Architecture. Kita geser ke Renaissance. Tiba-tiba muncul sejumlah tokoh, sejumlah nama. Yang sebelah kiri ini, di tengah ini, Filippo Brunelleschi sampai Serlio, itu nama-nama yang saya cukup familiar. Karena dia adalah tokoh-tokoh arsitek Renaissance yang juga membuat teori. Andrea Palladio tentang proporsi dan segala macam. Tapi ketika saya coba browsing dan segala macam, muncul nama ini juga. Ini yang belum saya ketahui siapa itu Giorgio Vasari, itu siapa itu belum. Tapi pada masa Renaissance juga cukup banyak nama yang kemudian keluar. Kok bisa? Ada apa? Karena mulai ada pergeseran, bukan lagi fokus kepada institusi kerajaan atau pemerintahan atau institusi agama, tapi mulai diakui kemampuan berpikir manusia secara individu. Hingga muncul. Dan kalau kalian coba
cari tahu, pendidikan formal pertama arsitek itu muncul di masa Renaissance. Jadi ada kampus pertama Renaissance, meskipun secara pedagogi atau secara pengajarannya, si calon-calon arsitek ini akan ikut, katakanlah Bramante. Bramante akan punya sejumlah pengikut yang akan membantu proses arsitektural Bramante, dan dia belajar dari proses itu. Dan kalau kalian coba browsing atau coba cari tahu tokoh-tokoh ini, rata-rata bukan hanya arsitek, tapi juga pematung, juga seniman lukis, bahkan ada beberapa ahli hukum. Jadi kemampuan order di hukum itu diterapkan di dalam arsitektur. Ada juga ahli matematis, jadi gambar ini bukan hanya sekedar gambar, tapi kalau kalian di semester 1 belajar satu titik hilang, ini dasarnya. Satu titik hilang. Dasar munculnya satu titik hilang, dua titik hilang, perspektif, dan segala macam di masa-masa Renaissance. Menikmati keisengan orang-orang di masa Renaissance sampai detik ini kalian akan pelajari. Oke. Kemudian bergeser, loncat ke arsitektur modern. Apa hubungannya arsitektur modern dengan mesin uap? Apa hubungannya arsitektur modern dengan revolusi industri pertama yang terjadi di Inggris dan Jerman? Apa yang dimunculkan? Kemudian mengapa Le Corbusier kemudian memunculkan dua konseptual ini? Ini akan sangat sering kalian pakai di studi-studi selanjutnya. Berapa modul struktural? Itu isengnya si Corbu. Dan konsekuensinya adalah konsekuensi industrial. John Paxton dengan greenhouse, hati-hati, John Paxton bukan seorang arsitek, dia tukang kebun. Kemudian Eiffel, menara Eiffel itu kan dibuat oleh Gustav Eiffel. Itu ahli jembatan. Kemudian dia bikin itu, dan diakui sebagai karya arsitektur. Mengapa kemudian ahli botani, ahli jembatan bisa masuk? Karena mereka mampu merangkai hasil-hasil industri. Mesin uap mendorong munculnya industri, terutama industri baja kaca. Kemudian kalau agregat beton itu sudah ditemukan sejak masa Romawi. Jadi jalan-jalan di Romawi itu pakai agregat beton. Di masa ini diperkuat dengan beton bertulang, bajanya. Jadi mesin uap mendorong munculnya industri baja. Dan ini saling berkaitan. Dan bagaimana bisa modul struktur itu terjadi? Karena ini pengembangan dari ergonomi tubuh manusia yang dikembangkan di masa-masa Renaissance, yang dikembangkan lebih lanjut oleh Corbu menjadi bukunya di modulor, manusia diukur. Dan kalian menikmati sampai sekarang dan menggunakannya di data arsitek. Itu ya kaitan-kaitannya. Postmodern. Apa kaitan postmodern dengan perang Vietnam? Apa kaitannya perang Vietnam dengan gejolak harga minyak? Saya enggak tahu hari ini minyak jadi bensin jadi naik apa enggak? Enggak jadi ya? Oke, siap-siap. Hati-hati, siap-siap aja. Karena seluruh dunia naiknya sudah gila-gilaan, di atas 20%. Nggak tahu Indonesia nahannya sampai kapan ya. Dan itu saya katakan hati-hati karena pola itu sudah terjadi berkali-kali. Di postmodern itu juga terjadi. Efeknya sama. Perang Vietnam yang dimulai oleh negara yang sama, kasus yang sama, polanya sama, dan kemudian Charles Cheng dengan isengnya mengatakan bahwa munculnya postmodern itu ketika dihancurkannya apartemen di Missouri ini, 15 Juli 1972. Dan ini adalah produk yang diberi penghargaan sebagai arsitek modern yang sangat problem solver, menyelesaikan permasalahan-permasalahan setelah Perang Dunia Kedua. Jadi urusannya arsitektur bukan hanya tentang arsitektur style dan segala macam, tapi tentang apa yang mendorong arsitek itu terjadi. Robert Venturi dengan Less is More
Tapi kemudian Aldo Rossi membuat kotak orange itu, dan munculnya, kalau kalian iseng atau coba screenshot gambar ini, cari Google apa, ini tempat meletakkan abu jenazah. Asiknya postmodern adalah di situ. Interpretasi yang cukup liar kemana-mana. Dancing House karya almarhum Frank O'Gary itu adalah respon terhadap sudut ini. Ini kebetulan saya ngambil angle yang di sini. Kalau kalian lihat Dancing House Frank O'Gary, ini merupakan respon dari keteraturan. Kemudian di sudut dia bermain. Ada yang mengatakan sepasang sedang menari, karena ini letaknya di Spanyol. Orang Spanyol juga suka menari dan bangunannya dibuat ini. Ini apartemen. Kemudian ini letaknya di Paris, tapi sangat mesinal dan utilitasnya yang diekspos dengan warna-warni. Ini orang Inggris yang nakal di Prancis, di Paris. Paris dengan sangat kental dengan budaya klasiknya, kemudian masuk politik industri orang Inggris masuk di situ. Jadi kalau kita lihat seperti ini, arsitektur bukan hanya sekedar jajaran timeline dari klasik, dari Renaissance, dari modern, dari postmodern, tapi kemudian ada behind story ya. Ini yang disebut dengan sinkroniknya. Kalau kita dalami, apa yang terjadi di kanan kiri ketika masa itu terjadi? Ketika masa Mesir, apa yang dipikirkan oleh para kaisar di Mesir, para faraoh dan segala macam. Ketika Renaissance, apa yang terjadi di ilmu matematik? Apa yang terjadi dengan golden ratio? Itu yang perlu kita pahami atau kita sadari, bahwa arsitektur adalah konsekuensi dari perkembangan zaman. Modern efek dari industrial, postmodern efek dari meningkatnya GDP dunia ketika masa-masa itu. Sehingga orang punya kesempatan untuk lebih bermain, lebih berhias. Dan ini yang akan menjadi dasar kalian, baik jangka pendek ya, mata kuliah ini. Apa yang respon kalian terhadap AI, terhadap post-COVID? Jadi kalau kalian belajar Black Death, munculnya Black Death di Eropa, kemudian Renaissance dan segala macam, kemudian kalian compare dengan apa yang terjadi masa sekarang, polanya mirip. Jadi setelah Black Death, kehancuran, ekonomi turun, ada perang dan segala macam, polanya itu hampir sama. Jadi siap-siap aja. Siap-siap dengan konsekuensi-konsekuensinya. Kemudian climate change yang sudah digembar-gemborkan dan memang sudah terjadi. Bulan BMKG sudah mengeluarkan warning besar dari pertengahan April sampai nanti 2 tahun ke depan. Ada El Nino, bukan El Nino biasa, Godzilla El Nino. Jadi 2 tahun ke depan kalian akan merasakan panasnya luar biasa. Dan terutama untuk kampus Indralaya, kalian akan mendapatkan satu musim tambahan, musim asap. Kalian masuk ke Indralaya tahun kemarin bulan Agustus. Inap Agustus. Ya, kalian tidak mengalami. Nanti sekitar bulan Juni, Juli, kalau kalian nggak pulang kampung ya, karena kan kita selesaikan Mei kan, sudah selesai Mei. Biasanya Mei pertengahan sampai Agustus ada musim tambahan di Palembang dan sekitarnya, terutama dari Indralaya, itu asap. Bukan kebakaran, tapi dibakar. Itu rahasia umum. Itu yang terjadi, jadi siap-siap saja. Masker dan segala macam, masker akan kembali langka. Apalagi BMKG sudah mengatakan ada Godzilla yang datang, seperti itulah. Atau masalah klasik di perkampungan, masalah sampah, masalah dunia, apa yang terjadi di Gaza,
Jadi banyak hal yang kemudian, lalu arsitek ngapain? Di minggu ke-12, minggu kali ini, kalau kalian lihat kembali ke tugas kelompok, muncul nama-nama ini. Francis Kere, Alejandro Aravena, Yasmin Lari, dan Kundo. Francis Kere menyelesaikan permasalahan-permasalahan di Afrika dengan sangat humble, karena mengeksplor kemampuan ketukangan tradisional mereka, tapi tampilan yang sangat modern. Tekniknya masih sama. Alejandro Aravena, kalau kalian iseng buka YouTube-nya, ada satu kuliah yang cukup panjang 1,5 jam, itu bukan bicara arsitektur, tapi bicara tentang ekonomi, perhitungan ekonomi, sehingga rumahnya ini kenapa setengah, dia punya perhitungan ekonomi yang cukup detail. Ini dua ibu arsitek menyelesaikan secara komunitas. Bagaimana peran wanita di dalam komunitas dan diwujudkan di dalam arsitektur. Ini minggu ke-12 atau minggu kali ini. Di minggu depan kalian akan bertemu dengan tokoh-tokoh high-tech. Teknologinya luar biasa, Rem Koolhaas, Bjarke, Liu Jiankun, dan Tado Ando. Rem Koolhaas dengan CCTV tower-nya cukup atraktif. Tapi kalau kalian dapat gambar potongannya, logika strukturalnya pasti dapat. Bjarke, perkembangan terakhir di Floating City, sebuah kota mengapung di laut lepas, sudah dikembangkan sebelum COVID dan setelah COVID makin diperdalam. Yang sekarang lagi jalan adalah Woven City, punyanya Toyota. Jadi Toyota membangun sebuah kota kecil, sangat hiper realita, semua otomasi, semua AI, dan pergerakan semua bisa diatur. Kalau sekarang kalian pakai Gojek dan segala macam itu pakai motor, di sana sudah pakai drone yang mengirim barang dengan sangat mudah. Sedang proses konstruksi, Bjarke. Liu Jiankun mengeksplor kota. Ini adalah sebuah bangunan yang tanda kutip terbengkalai, kemudian dieksplor adaptive reuse-nya. Tado Ando dengan beberapa pendekatan modern, tapi dengan kebutuhan masa sekarang. Jadi minggu ke-12 dan ke-13 di sini kalian belajar bagaimana arsitek-arsitek ini menyelesaikan masalah masa sekarang. Efeknya, tugas-tugas kalian bukan lagi pakai template yang di minggu ke-10 dan 11 yang ada identifikasi, ada analisis, kemudian bagaimana kalau arsitek itu merancang di sebuah tempat di Indonesia. Tapi di sini saya membebaskan kalian untuk mengeksplor. Silakan, kalian mau belajar apa dari sini? Dari masing-masing tokoh ini. Bagaimana fokus utamanya adalah bagaimana si arsitek-arsitek ini menyelesaikan masalah. Proses di minggu 12 dan 13 ini adalah proses belajar kalian untuk mengusulkan di minggu ke-14. Kalian ingin menyelesaikan masalah yang seperti apa? Kalian ingin mempropos penyelesaian masalah yang seperti apa? Jadi minggu ke-14 nanti sifatnya asistensi grup, asistensi kelompok saja. Lalu di minggu ke-15 kalian presentasi kelas seperti UTS kemarin. Kenapa saya geser ke minggu ke-15 bukan di minggu ke-16? Karena di minggu ke-16 akan chaos SK, PA. Saya tidak mau ikut chaos di situ. Saya menggeser Taufan di minggu ke-16, saya geser ke minggu ke-15, sehingga di minggu ke-16 kalian hanya tinggal mengumpulkan laporan hasil dari presentasi kalian. Jadi minggu ke-16 silahkan kalian menikmati sekian lembar gambar SK dan PA. Saya hanya menikmati tulisan kalian. Jadi minggu ke-14 sifatnya asistensi. Lalu apa yang saya lakukan di minggu ke-13? Saya akan cek satu persatu
dari tugas setelah UTS dari minggu ke-10 sampai ke minggu ke-13. Lalu lebih ke diskusi, kalian mau belajar apa dan segala macam untuk mempersiapkan di minggu ke-14. Itu seperti saya katakan tadi bahwa Indralaya punya keunikan permasalahan, bisa seperti ini, bisa yang lain terserah. Jadi kebakaran, kata kebakaran itu terlalu netral. Dibakarnya hutan atau dibakarnya alang-ilalang di sekitar Indralaya mungkin lebih masuk akal. Atau permasalahan yang terjadi di Palembang, permasalahan klasik di tepian air, lalu sampah dan segala macam. If architecture was once about style, jadi jika pada masa lampau arsitektur itu tentang gaya bangunan, kedepannya tentang bagaimana si arsitek hadir untuk menyelesaikan permasalahan. Gambar ini saya ambil dari kota negara Singapura yang merombak. Jadi Singapura itu benar-benar merombak mindset, bahkan merombak identitas negaranya dari negara hub untuk Asia Tenggara menjadi negara yang fokus pada green. Jadi semua bangunan rata-rata sudah pakai green arsitektur, terutama bioklimatik, sehingga sekarang saya punya beberapa teman di Singapura, sekarang kalian akan dengan mudah menemukan tupai, menemukan burung gereja di tengah kota Singapura, di sentral negara Singapura itu. Saya bingung mengatakan Singapura itu kota atau negara. Kota. Di tengah tupai, kemudian kemarin ada guru saya di NUS itu tiba-tiba ketemu ayam di tengah kampus. Mereka kaget, kalau kita kan ketemu babi hutan biasa ya. Ketemu biawak itu di tangga itu biasa. Tapi buat Singapura itulah adalah perubahan yang luar biasa, dan suhu udara di Singapura itu turun sekitar 2 derajat sejak COVID. Jadi sejak COVID ketika sudah dicanangkan program-program ini sudah turun 2 derajat. Indonesia kan kebalik, Indonesia kan nggak mau turun kan, naik kan. Naik sekian derajat, silakan dilihat aja. Ini hari ini masih enak karena agak mendung. Kemarin beberapa hari yang lalu tembus 34 di Palembang. Di jam 1, jam 2 siang. Di malam hari tembus 31. Jadi apa yang bisa dihadirkan arsitektur itu yang permasalahan. Seperti kata si bos ini, Alvar Aalto, ketika arsitek memandang permasalahan hanya sebagian-sebagian itu sangat berbahaya. Karena masalah itu adalah masalah komunal, masalah yang sangat kompleks seperti tadi. Complex word. If we split life into separate problem, we split possibility to make good building art. Tetap muncul art. Itu yang menarik di arsitektur. Arsitektur memang sebuah konsekuensi dari perkembangan zaman. Dan pada titik ini sekarang, arsitektur bukan lagi sekedar gaya-gayaan. Mungkin M. Koolhaas bentuknya seperti ini, tapi di beberapa karya yang lain, dia menyelesaikan permasalahan, dan ini juga menyelesaikan permasalahan desain yang luar biasa. Begitu penjelasan di minggu ke-12 ini. Ada pertanyaan?